Elkan Bagot kini resmi pindah klub baru. Sandy Walsh galau berat sepanjang ikut TC Timnas. Evaluasi Sintayong akan bebarengan dalam rapat darurat Liga 2. Malaysia ungkap penyebab tak undang Timnas Indonesia ke Piala Merdeka. Media Vietnam takjub lihat Marcelino Ferdinand. Pemain belakang Timnas Indonesia, Elkan Bagot kembali dipinjamkan oleh klubnya saat ini, Ipswich Town. Sebelumnya, pemain belakang 20 tahun tersebut dipinjamkan di klub kasta keempat Liga Inggris, Gillingham FC pada paruh pertama Liga Inggris. Pada paruh pertama peminjamannya, Elkan Bagot tampil cukup impresif. Elkan Bagot berhasil mengamankan satu tempat di lini belakang Gillingham FC musim ini. Dalam setengah musim, Elkan Bagot berhasil tampil sebanyak 29 kali. Luar biasanya lagi, Elkan Bagot berhasil mencatatkan 3 gol untuk Gillingham FC. Ia jadi pemain Indonesia pertama yang membukukan gol di turnamen tertua di dunia, yaitu Piala FA Inggris. Selain itu, ia juga jadi salah satu top skor saat meninggalkan Gillingham FC. Namun, klub induknya saat ini, Ipswich Town memutuskan masa depan Elkan Bagot lebih cepat. Elkan Bagot kembali dipinjamkan Ipswich Town ke sesama tim kasta ketiga, yaitu Cheltenham Town FC. Kepastian tersebut dirilis oleh unggahan Instagram resmi kedua klub pada Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023 dini hari. Tentu ini jadi pencapaian besar bagi Elkan Bagot. Pasalnya, peminjaman ini menandai dirinya siap naik kelas di kompetisi kasta kelas ketiga Liga Inggris. Tentu, kita akan menunggu apakah Elkan Bagot kembali berhasil menaklukkan kerasnya persaingan di kasta ketiga Liga Inggris. Media Vietnam, Detao 247, takjub melihat kualitas Marcelino Ferdinand saat mengawal lini tengah Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Karena itu, Detao 247 tidak heran ketika Marcelino Ferdinand dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2022. Di Piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand turun dalam 5 pertandingan dengan koleksi 1 gol dan 2 assist. Ia pun selalu turun sebagai starter saat Timnas Indonesia bersua Vietnam di semifinal. Pada babak itu juga, langkah Timnas Indonesia terhenti usai dikalahkan Vietnam dengan agregat 0-2. Meski Timnas Indonesia memiliki banyak talenta muda hingga pemain naturalisasi berdarah Eropa, Detao 247 lebih memilih dan memuji Marcelino Ferdinand. Salah satu bintang sepak bola Indonesia paling cemerlang, Marcelino Ferdinand, mendapat kehormatan untuk menerima penghargaan pemain muda terbaik Piala AFF 2022. Gelandang kelahiran tahun 2004 itu tampil luar biasa di lini tengah Timnas Indonesia. Sangat menakjubkan, tulis Detao 247, Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023. Marcelino Ferdinand selalu tampil sebagai starter di 2 laga semifinal melawan Vietnam. Apalagi di leg pertama, ia membuat lini tengah Vietnam kesulitan. Meski berstatus pemain termuda Timnas Indonesia yang mengikuti Piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand menunjukkan kedewasaan dalam bermain, tambah Detao 247. Marcelino Ferdinand memang menjadi andalan Sintayong di Piala AFF 2022. Kontribusinya sudah terasa saat memberi assist ke Witan Sulaiman dalam kemenangan 2-1 kontra Kamboja di laga pertama grup A Piala AFF 2022. Dari semua laga Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand hanya sekali tidak main saat menang besar 7-0 kontra Brunei Darussalam. Saat dipercaya lagi menjadi starter, ia mencetak gol spektakuler melawan Filipina di laga terakhir grup A Piala AFF 2022. Evaluasi dari pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, akan berbarengan dibicarakan dalam rapat darurat PSSI yang membahas Liga 2. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023. Sejatinya, evaluasi dari Sintayong sudah ada di tangan Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri. PSSI hanya tinggal menunggu laporan resmi Indra Syafri. Indra Syafri diketahui yang bertugas berkomunikasi langsung dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia besutan Sintayong baru saja gagal meraih prestasi di Piala AFF 2022.
Langkah skuad Garuda di Piala AFF 2022 terhenti pada fase semifinal. Timnas Indonesia takluk dari Vietnam dengan agregat 2-0. Pada leg pertama, Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Sementara pada pertemuan kedua, Timnas Indonesia dibungkam 2-0 oleh Vietnam di Maidin Stadium, Vietnam, Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Pemain Timnas Indonesia yang membela Cafe McHellen, Sandy Walsh mengaku merasa murung selama TC Timnas Indonesia di Bali jelang keikutsertaan ke Piala AFF 2022. Sandy Walsh mengaku bukan jadi dirinya sendiri saat mengikuti TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Pemain yang baru resmi mendapat status WNI itu tidak masuk skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Alasannya, Cafe McHellen tidak mengizinkannya mengikuti turnamen yang tidak masuk agenda FIFA. Sandy Walsh pun buka suara mengenai keputusan tersebut kepada Eleven Sport Belgia di YouTube pada Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023. Pada percakapan tersebut, Sandy Walsh mengakui bahwa dia bisa bermain setidaknya dalam 3 laga fase grup Piala AFF 2022. Namun pelatih Shin Tae-yong menginginkannya bisa bermain setidaknya hingga babak semifinal. Di sisi lain, ia juga memiliki pertandingan penting dengan klubnya, yakni Cafe McHellen. Sandy Walsh pun mengakui galau berat dengan situasi tersebut. Di satu sisi, ia sangat ingin membela Timnas Indonesia untuk pertama kalinya, setelah berjuang 7 tahun memperoleh paspor melalui proses naturalisasi. Di sisi lain, ia juga ingat momen di mana tak ada satupun klub yang menawarinya kontrak, ada Cafe McHellen yang akhirnya mempercayainya jadi andalan. Sandy Walsh pun belum bisa melakoni debut bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kemungkinan, Sandy bisa merasakan debut saat Timnas Indonesia bermain di FIFA Matchday Maret tahun 2023 atau di Piala Asia 2023. Malaysia ungkap penyebab tak undang Timnas Indonesia ke Piala Merdeka 2023. Ajang ini bakal diramaikan oleh tim-tim dari Asia Barat dan Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sedang mengatur sebuah kompetisi bernama Piala Merdeka 2023 yang rencananya akan digelar pada September tahun 2023 mendatang. 1 tim dari Asia Barat dan 2 tim Asia Tenggara diprediksi akan melengkapi turnamen yang berisi 4 negara tersebut. Dilansir dari media Malaysia, Metro, negara Asia Barat yang kabarnya bakal diundang adalah Suriah dan Palestina, yang berada di peringkat ke-90 dan 93 ranking FIFA. Sedangkan 2 tim lain dari Asia Tenggara adalah mereka yang berada di atas Timnas Malaysia. Pada saat ini, Timnas Malaysia berada di peringkat ke-145 dunia. Sedangkan 2 tim yang ada di atas mereka adalah Vietnam, peringkat ke-96, dan Thailand, peringkat ke-111. Inilah alasan mengapa Timnas Indonesia tidak diundang dalam kejuaraan itu. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong, perdata resmi terakhir yang dirilis FIFA pada Desember tahun 2022 lalu, ada di peringkat ke-151, alias 6 tingkat di bawah Malaysia. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Ketua Komite Kompetisi FAM, Firdaus Muhammad. Dia menyebut bahwa mereka yang diundang ke kompetisi ini adalah yang ada di atas Malaysia, jadi Indonesia tidak dipertimbangkan. Saya pribadi melihat 2 tim Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang benar-benar punya kualitas dan standar permainan di level Asia, kata Firdaus, dilansir dari media Malaysia Metro.